Alhamdulillah Bunda. Kita langsung mulai ya sahabat. Pada malam hari ini sudah hampir jam 8 ya, kurang seperempat. Teman-teman semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang buka. Tidak ada yang buka buka mikrofon ya. Tidak apa-apa. Jawabnya berarti dari ruangan masing-masing. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semua coba senyum dulu, senyum magnet rezeki 227. Jangan tegang semua nih malam Jumat. Malam Jumat ya, bahagia semua ya teman-teman. Coba semangatnya sampai di mana ini teman-teman ya. Saya doakan teman-teman yang semangat menjawab salamnya cepat sampai ke Baitullah. Amin. Minimalnya Oktober tahun 2026 bareng saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kelihatan ya semangatnya ya. Insya Allah ya, insya Allah tahun depan ya, siapa yang mau bareng ya, diantaranya Bunda Tuti ya mau bareng, terus ada lagi Bunda Murti. Amin. Berbahagia sekali malam hari ini. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana hal-hal yang menyebabkan urusan kita menjadi semakin tidak mudah. Nah, ini berkaitan dengan perisai ya. Karena perisai rezeki itu kan bermacam-macam. Jadi tadi malam pun saya membahas perisai, mungkin ini nanti beda lagi gitu ya. Nah, semakin tahu maka nanti semakin mudah menghindarinya. Kemudian juga akan dikupas rahasia, semakin mudah mengkelingsing, semakin nanti mudah ajaib. Nah, tadi saya sudah ini ya, sudah berjanji. Tapi bocahnya pun mboten ngajak, pun sing bocahnya kok, Pak. Ya, tadi saya sudah janji akan menyampaikan, mengulas sedikit ya, bagaimana agar keajaiban itu kemudian mengalir lancar gitu ya, kemudian kayak bertubi-tubi gitu ya, kayak ajaib terus tiap hari kayak gitu kan. Ada yang masih ingat enggak rumusnya kemarin? Saya pernah menyampaikan rumus realisasi dari hajat kita. Misalnya ya, hajat kita itu 300 juta apa 100 juta. Nah, rumusnya itu bagaimana? Kemarin ada yang ingat enggak? Dapat door prize ini nanti yang masih ingat. Ada yang masih ingat enggak? Coba angkat tangannya. Materi kemarin. Kemarinnya gitu ya, enggak kemarin persis sih gitu ya. Jadi impian terrealisasi itu adalah sama dengan gitu ya. Apa saja nih filenya? Dua hal, yaitu LOP plus rasa. Ada yang masih ingat enggak? Nah, bener ya Bunda Estriana ya. Bagaimana saat kita punya hajat agar terrealisasi adalah faktor pertama itu LOP yang kita kerjakan. Gitu kan? Walaupun di sana nanti plus ada rasa. Nah, rasa itu yang bagaimana? Rasa yang sudah rilis ya. Ini nanti kelingsing ya Bunda Pita, rilis yang sudah rilis. Sudah rilis yang sebenar-benarnya rilis. Tapi memang itu berproses ya gitu ya. Misalnya ada tumbukan kemudian masih, oh keren. Oke. Keren. Bunda Susan terkena gangguan ya. Insya Allah itu udah masuk lagi. Monggo Bunda Susan. Mic-nya masih tertutup Bunda. Tadi sampai Mic-nya masih Bunda Pita, saya menyampaikannya. Bismillah ya, nanti lancar semua ya. Bismillah ya Allah. Ya. Tadi ya sampai di rumus ya, hajat kita terrealisasi adalah LOP plus rasa gitu ya. LOP yang kita lakukan, kita tidak jemu, tidak bosan gitu ya. Kemudian ada plus rasa. Rasa yang bagaimana? Pertama adalah rasa yang rilis. Nah, tadi sampai di sini ya. Rilis yang bertahap mungkin ya. Ada yang
pada waktu ketumbuk gitu langsung tang 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 gitu. Nah ini belum bisa rilis ini gitu kan, belum bisa rilis gitu kan, karena apa, masih menganggap bahwa itu yang salah orang lain gitu ya. Satu, yang kedua itu masih ada garis kebenaran gitu kan ya, maka ndak ajaib gitu kan. Nah ada yang sudah bisa, keren, apa ya yang tidak tepat masa sih kayak gini gitu kan. Nah tahap-tahapannya memang kayak gitu ya. Nah pada saat ditambah dengan ada sadar nafas, keren sekali teman-teman ya. Rasa itu ya, suaranya kecil Bunda. Oke. Suaranya kecil atau besar? Kok sih di sini udah saya polke ya. Bunda Pita, gimana suara saya? Putus-putus. Putus-putus ya? Jelas, hanya gambarnya sering putus Bunda, Putus-putus. Saya nggak bergerak. Iya, sinyalnya Bunda kurang stabil. iya, saya coba hotspot ya. Mungkin pakai tethering mungkin Bunda. Iya, tapi ini tadi belum tak belikan Bunda Pita. Tetheringnya, semoga ini ya. Semoga bisa. Bismillah bisa. Saya tethering dulu coba. Oh iya. Padahal di sini saya sinyalnya full Bunda, gambarnya full. Masih putus-putus Bunda Pita? Sudah lebih stabil Bunda. Oh, udah lebih stabil. Alhamdulillah ya. Oke, saya ini kan kembali ya, saya lanjut. Sudah stabil ya Bunda? Sudah jelas? Ya, rasa ya, plus rasa. Aman. Tadi ya, rasa yang sudah rilis pertama. Kalau rasa berarti rasa yang sudah rilis, karena kita setiap hari itu tak lepas dari tumbukan demi tumbukan. Ya, walaupun nanti pada waktu teman-teman semua sudah menemukan petanya gitu ya, nanti akan nyaman aja sih gitu. Mau orang ngomongin apa gitu ya, ya udah gitu kan, ngalir. Apalagi teman-teman yang sudah di sadar nafas ya, di terapi syukur gitu ya, itu sudah saya gambarkan ada air di atas daun talas. Nah itulah posisi kita itu kayak gitu, jangan melekat gitu kan. Posisi kita itu terhadap amarah, terhadap persoalan, biar dia datang, disambut, diterima gitu ya. Karena memang keywordnya itu berarti kata kuncinya itu memang menerima gitu kan, diterima. Lalu nanti setelah itu diedukasi. Nah setelah diterima ya dihormati, dihargai, diterima kasih, diucapkan terima kasih, lalu diedukasi gitu kan. Diedukasi untuk pergi karena dia hanya tamu untuk menguji kita gitu. Jadi jangan bersarang ada di situ terus gitu kan. Nah nanti kalau sudah mahir, akhirnya gerakannya cepat gitu. Ada tak numbuk ya udah langsung maafin kayak gitu. Langsung maafin. Nah ini kan rasa ya, rasa itu yang rilis satu. Kemudian plus apa nih? Rasa berarti di situ yang bahagia gitu. Nah tadi malam ya materinya ya ada di terapi sadar juga ya, terapi syukur juga ya, yang bahagia. Bagaimana sih saat kita pengen pelanggannya berdatangan? Yang pertama kita kan harus merasakan ada sebahagia seperti sudah datang tuh pelanggannya gitu. Pelanggannya sudah datang. Maka pakai cara adalah FO gitu. FO tuh fake order. Kayak di online. Fake order gitu. Pastinya kon datang gitu. Udah kon makan di warung kita gitu kan. Kon mampir di toko gitu. Kita kasih sesuatu gitu kan. Fake order kita. Di sana bersyukur ya dengan kita mau memberi gitu kan. Kita mau berbagi. Kemudian yang kedua kita berbahagia. Berbahagianya adalah seperti halnya rasanya gitu ya, rasanya seperti sudah laris warungnya gitu. Jadi setiap saat seltoknya, warungku sudah laris, tokoku sudah laris, alhamdulillah sudah laris, uangku sudah banyak kayak gitu. Padahal kan belum laris gitu. Tapi udah kayak gitu terus. Pokoknya senang gitu kan. Serasanya seperti ini gambarannya. Saat teman-teman menjual sesuatu gitu ya, menjual barang gitu ya, pada saat belum terjual itu kan ngarep ya Allah, kok belum laku-laku ya kayak gitu kan. Nah tapi pada waktu sudah terbeli rasanya plong gitu kan. Setelah itu rasanya plong dan tiba-tiba malah teman-teman yang lain berdatangan,
masih ada enggak barangnya, aku mau toh, aku mau nih, temanku juga mau beli gitu kan. Nah itu kan memang sinyalnya terkirim gitu. Pada waktu bahagia itu ternyata satu sama terhubung ke orang-orang, maka rasa bahagia itu download gitu teman-teman. Ini goib ya bahasanya ya. Goib ya, kuantum ya. Rasa bahagianya itu di download gitu. Ya Allah, udah laris kayak gitu. Padahal kan belum. Cuma kita seperti seolah-olah sudah laris. Rasanya sebahagia itu gitu kan. Di download saat kita sudah pernah merasakan itu di makomnya itu kita download gitu kan. Nah nanti itu ternyata memanggil gitu ya, memanggil pelanggan berdatangan. Ini sambil saya bocorin ya materi yang kemarin gitu ya. Kemudian tadi ya ada rilis plus rasa itu rilis plus tabungan gitu ya, tabungan semesta. Nah tabungan semesta ini seperti ini teman-teman ya. Tabungan semesta itu berarti habluminallah habluminanas gitu ya. Tabungan semesta itu adalah amalan-amalan langitan kita, kemudian berbaginya kita gitu teman-teman ya. Walaupun hal kecil ya, pernah saya contohkan ya, misalnya beli pada yang jualan orangnya udah sepuh gitu, kembaliannya nggak usah diminta gitu kan ya. Kemudian naruh ini ya apa namanya, sendal jepit ada di masjid, nah sajadah ada juga di sana ditaruh, kemudian ada ruko, nah taruh di sana, pahalanya ngalir tuh gitu ya. Kemudian saat donasi ya, donasi ini sebuah ilmu gitu ya, donasi. Nah di MR ini, di Arta MR ini kan enggak dipatok donasinya, sukarela gitu ya. Kemudian kita itu enggak full pengajian teman-teman ya, kita enggak full pengajian, ini kan seperti mentraining gitu ya. Jadi kalau pengajian pun itu sama ada iurannya. Nah mungkin ya beda-beda sih ya, maksudnya kita kan memang muridnya Pak Nas gitu ya. Kita kan mengikut apa yang Pak Nas sudah lakukan gitu ya, walaupun memang istilahnya kita tetap ada fleksibelnya. Nah ketertiban itu juga penting karena apa, nanti untuk bisa lebih baik di kedepannya. Misalnya itu ya, mohon maaf ya Bunda Dina, kan memang pada waktu ada share gitu ya, belum ada yang bayar nih kan, di tag gitu ya. Bukan berarti kemudian kita itu seperti apa ya kayak gitu, menyinggung itu, enggak, niatnya enggak gitu ya. Jadi teman-teman mohon dimengerti ya, karena itu memang ketertiban dari sebuah ini ya apa namanya, ini kalau kita namanya apa Bunda, training gitu ya, training secara online gitu ya. Memang seperti itu pada umumnya gitu kan. Nah kalau misalnya tidak dijalankan seperti itu, nanti justru malah tidak berlangsung kegiatan ini gitu teman-teman ya. Nah memang dalam hal ini ya, misalnya ya kayak Ustadz Adi Hidayat gitu ya, itu memang enggak pakai donasi gitu kan. Tetapi mungkin ada cara lain di dalamnya sebenarnya gitu ya. Ada cara lain yang tetap akhirnya pesertanya juga tetap berlatih untuk melepas kemelekatan gitu kan. Nah di Ustadz Nas apalagi, misalnya kita mau mengikuti yang ada di hotel ya, misalnya pelatihan di gedung mana gitu, kalau belum donasi sama sekali tidak masuk grup WA, sama sekali tidak punya tiket HTM masuk pintunya di ruangan itu teman-teman, sama sekali. Memang benar-benar tertib luar biasa teman-teman gitu ya. Jadi apabila diberikan pemberitahuan dari Bunda Dina ya, di tag, kemudian juga dihubungi ya, diterima dengan lapang dada gitu. Seperti tadi, jadi seperti halnya air di atas daun talas gitu, jangan melekat. Kan kata-kata Bunda Dina sebenarnya kan halus, cuma di teman-teman sendiri yang mungkin, mohon maaf ya, barangkali ada gitu ya, tiba-tiba aku kok ditagih kayak gitu kan ya. Nah itu jangan jangan ya Bu, jangan tersinggung gitu ya, karena itu demi kebaikan gitu ya. Semua memang di sini ada tahadu tahabu, itu termasuk juga adalah ini ya apa, file gitu ya, poin agar kita nanti mendapatkan keajaiban gitu ya. Nah kemudian saya belajar pun ya dari tahun 2007 ya, ndak ada yang gretongan, ndak ada teman-teman. Juga ndak ada yang lande-lande belum bayar biarin gitu, ndak ada. Maksudnya mau konsekuen ndak masuk kelas ya udah ini selesaikan kayak gitu.
Jadi yang masuk kelas di sini adalah orang-orang yang memang panjenengan semua, Bapak Ibu semua yang di sini memang orang-orang yang memang mau gitu ya, mau ajaib gitu kan. Di sana ada konsekuensinya, yaitu dengan merapihkan gitu ya administrasi. Jadi mohon maafnya apabila Bunda Dina ya, misalnya Bunda Dina menghubungi Bapak Ibu ya, mohon diterima dengan lapang dada gitu ya. Mohon diterima dengan lapang dada dan dengan ringan hati gitu ya. Di situ menguji dari kapasitas teman-teman semua. Nah, apabila meletup gitu ya, teng 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 gitu, akhirnya bocor teman-teman. Rasa teman-teman tadi yang pertama ya belum rilis berarti, gitu kan, belum rilis gitu kan, ya. Nah, apalagi misalnya di keseharian, contohnya akhirnya melebar ke situ karena rasa itu bisa menular. Contoh, diingatkan Bunda Dina aja masih dengan halus saja tersinggung. Di luaran kalau ditagih utangnya, wah langsung gitu kan, bisa jadi gitu, karena itu adalah termasuknya bisa remedial gitu kan. Nanti terjadi seperti itu terus kejadiannya, diuji lagi persoalan kayak gitu, diuji lagi. Nah, maka kalau kita jangan sampai diuji lagi, ya kita terima. Oh iya, memang saya belum donasi ya, saya, oh ya maaf Bunda Dina gitu kan, malah harus minta maaf kan sebaiknya ya kan, menjaga energi diri gitu kan ya. Nah teman-teman semua, itu ya kurang lebihnya contoh ya bagaimana realisasi dari doa-doa kita mudah mewujud, yaitu adanya LOP plus rasa ya. Rasanya itu tadi plus tambah tabungan semesta. Nah, rahasia yang dibaliknya ya, pada saat kita menambah energi baik seperti ini, tadi malam juga sudah saya jelaskan. Cuma memang tadi malam itu karena saya baru dapat gambar itu, dapat ada hikmah itu, jadi saya akhirnya menyampaikannya agak lama. Tapi ini insya Allah lebih cepat ya. Teman-teman coba, teman-teman amati. Pada saat teman-teman di sini Riyadh ya, di privat RFF LOP, di terapi syukur gitu ya, kalau pakai logika gitu ya, saya dapat apa ya gitu, dapat apa ya di awal ya, saya dapat apa ya kayak gitu ya. Aku berarti berkurang waktunya untuk belajar, aku berarti berkurang dananya untuk belajar, aku berarti berkurang energi tenaganya untuk belajar gitu ya, kayak rugi gitu ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman mengikuti lagi, jangan dihitung per minggunya ya, juga jangan dihitung per bulannya. Kurang lebih 4 bulan, 6 bulan nanti akan boom. Tapi syaratnya ikut terus dengan bahagia. Maka jangan tersinggung tadi saat di WA Bunda Dina. Kalau tersinggung itu nanti menurun lagi gitu, periset lagi, kemudian energi menurun lagi, nggak lagi naik gitu tabungan semestanya gitu. Makanya sebelum ditagih bayar gitu ya, sebelum ditagih gitu ya, ya udah donasi aja gitu kan, untuk amannya energi kita gitu ya. Ternyata teman-teman, algoritma seperti ini ya, saya melihat kok kayak algoritma dinar ya kayak gitu. Coba teman-teman ada yang menabung dinar? Ada ya. Pertama beli, teman-teman menghitung untuk menjual kembali minus teman-teman. Sama kayak kita belajar kayak gini. Kalau mau dihitung per minggu ya minus ya gitu. Tapi pada saat nanti diakumulasi dinar itu kan terakumulasi ya nanti ya. Ada dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nggak usah pakai tahunan teman-teman, dinar sekarang ya. Minimal 3 bulan, 4 bulan saja itu sudah ada keuntungan. Saya contohkan tadi malam ya, saya enggak usah panjang mencontohkannya. Bunda Rohimah keuntungannya hanya dengan 3 bulan itu 30%. Itu. Bunda Asmidar juga kemarin cerita, karena kan ketemu ya ada di Baitullah ya, hitungan hari malah sekarang gitu ya. Tapi kalau dijual lagi itu, kalau hitungan hari belum dapat Bunda Murti, tapi nanti sampai 3 bulan itu dapat gitu kan. Nah, misalnya Bunda Evi itu kemarin dihitung juga sama, 4 bulan sekitarnya 25% sampai 30%. Nah, mohon izin ya saya sampaikan di sini ya, bukan untuk wow pamer enggak, tapi saya memotivasi teman-teman. Saya join bulan Oktober ya, bulan Oktober. Kemudian di bulan April gitu ya, itu 100%, enggak tahu dari mananya. Ajaib teman-teman. 100%, saya enggak ngomong jumlahnya, tapi ini presentasinya boleh Pak Nas. Saya enggak ngomong jumlahnya ya.
Tadi yang Bunda Evi sama Bunda Rohimah 25 sampai 30. Itu 3 bulan, 4 bulan. Gitu kan. Nah, saya 6 bulan itu 100% tak total ada pembukuannya gitu. Dari emas dan uang gitu kan. Nah, ini saya melihat adalah algoritma dari kita berlatih. Semakin kita giat berlatih, semakin membentengi diri kita dari kebocoran energi, yaitu dengan tersinggung, dengan marah, dengan kepikiran, dengan kepahitan. Itu nanti akan mengurangi nasinya, yang kemudian amalannya gitu kan diingatkan lagi, kemudian juga ada bisi-bisi baiknya, itu kan menambah nilai baik teman-teman. Nggak ada yang seperti ini teman-teman, saya nggak memuji diri sendiri, enggak. Kelas-kelas yang 4 jutaan, 7 jutaan aja, grupnya itu vakum, diem. Udah capek membina orang itu udah capek teman-teman, bener. Sudah nggak mau, pengennya mengerjakan yang lainnya. Udah di situ proyeknya banyak, ratusan juta miliaran gitu kan. Kenapa untuk bimbing lagi ini lagi kayak gitu kan. Tapi saya enggak teman-teman. Saya ingin teman-teman semua tersambung keajaibannya kayak, mohon maaf saya. Jadi saat teman-teman semua itu mengikuti demi mengikuti terus menerus, tersambung, enggak dilkon masuk lagi, jangan loh teman-teman. Ya, nanti akan mendapatkan seperti saya yang tadi saya sampaikan, keajaibannya itu beruntun. Apa saja nih? Pertama adalah ketenangan dan kebahagiaan otomatis didapat. Lalu setelah itu kesehatan tubuh, kesehatan nih maksimal. Setelah itu nanti rumah tangga teman-teman, rumah tangganya samara, adem gitu kan. Karena bersamaan dari energi di pikiran kita, pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar, dan pikiran yang tidak sadar itu adalah motivation kita udah positif, itu nanti bertahap ya, beruntun, ketiganya didapatkan teman-teman. Dari yang tadi ya, yang bahagia, tenang, melahirkan kesehatan, lalu melahirkan lagi samarannya keluarga. Ya, kayak Ayah Supandi udah merasakan, oh iya ya Bunda ya, bener aja, bener gitu, bener dah Bunda, bener dah Ayah ya. Kemudian apalagi yang 3 nih, finansial. Maka Bapak Ibu jangan kemudian saat saya udah ajaib sehat keluar, saya udah ajaib uang keluar, selesai teman-teman. Saya pada waktu tahu metode ini, saya pegang terus amalan Al-Waqiah ini, saya pegang terus berjamaah ini gitu teman-teman. Saya pegang terus. Nah, saya ingin teman-teman juga kayak gitu, biar keajaibannya tuh lengkap, benar-benar penduduk surga teman-teman. Bukan hanya di sehat saja, kemudian sama uangnya banyak, tapi keluarganya enggak bahagia, sama suaminya, sama istrinya tersinggungan terus gitu kan. Ya nanti akhirnya apa nih? Nanti uangnya juga berkurang, ketenangannya kurang gitu ya. Nanti uangnya akhirnya enggak sepowerful itu gitu kan. Maka terus Bapak Ibu terus ikuti kayak gitu, terus ikuti. Nanti energinya itu menjumlah, menggulung ya, kemudian tertabung di sana dan kemudian menambah. Tinggal nanti kayak tabungan sudah nambah, gulung, jumlah gitu. Tinggal klik mintanya apa teman-teman. Mau Alprat, mau rumah mewah, mau tabungan, mau apa aja bisa teman-teman. Sip. Percaya apa tidak teman-teman? Saya sampaikan ini. Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Kalau saya yakin, coba di chat. Yakin apa tidak teman-teman? Yakin banget tidak. Yakin apa tidak? Alhamdulillah itu ya pengantar dari saya. Cukup panjang, mohon maafnya teman-teman semua dan juga Bunda Pita yang akan memberikan materi pada malam hari ini, karena saya perlu sekali memotivasi teman-teman semua akan jalan riyadhah ini gitu. Jalan riyadhah ini, riyadhah untuk bisa mengendalikan diri, kemudian menambah energi baik. Maka nanti peta keajaibannya teman-teman itu akan semakin paham. Jadi peta keajaiban dari teman-teman semua nanti, karena kan kita memang ilmunya sama ya, amalannya sama, tetapi penerapannya kan di keluarga gitu ya. Situasi keluarga kan beda-beda, situasi kehidupan pekerjaan juga beda-beda. Tapi nanti teman-teman semua akan memahami peta keajaiban dari teman-teman masing-masing itu, akhirnya oh iya udah ini, oh iya itu, oh iya seperti ini, seperti itu, kayak gitu ya. Nah dalam rangka itu pula saya ingin teman-teman itu selalu mendapatkan keajaiban. Maka selalu dalam doa-doa saya, ya Allah, saya sematkan tuh Tripaterapi LUB, saya sematkan terapi syukur, saya sematkan mentoring yang di offline di sini, 3 grup itu. Ya walaupun saya
ada mentoring tahajud itu ada 6 grup. Tapi yang saya sematkan kan 3 yang bisa. Ya udah akhirnya Privatera PPLOP, terapi sadar, terapi syukur, kemudian ada ini ya mentoring yang offline. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman semua kita tahadu saling mendoakan gitu ya. Jadi nanti pergandengannya menjadi kuat. Oke, teman-teman semua, mohon maaf kita untuk bisa langsung ya ke kajiannya yang nanti ya untuk bisa memperkuat dari kita akan berlatih gitu ya. Berlatih praktek langsung ya dengan ada membaca Al-Qur'an gitu ya. Kita praktek untuk merilis ya. Oke. Kita sambut sekarang ini ya materi kita pada malam hari ini, insya Allah yang powerful ya dari Bunda Pita. Apa saja yang menyebabkan urusan kita semakin tidak mudah, kita perlu tahu agar bisa menghindarkan ya, dan juga mengupas rahasia untuk bisa mengklingsing dari energi yang tidak baik di dalam diri kita menjadi mudah. Seling. Oke, siap-siap Bunda Pita. Dan Bapak Ibu semua, kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari dan Winda, tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat terbaik Privatera FFLOP, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Ajaib, alhamdulillah luar biasa. Saya doakan ya teman-teman semua, ini saya unmute dulu ya, saya buka mic-nya. Tadi saya unmute supaya fokus mendengarkan suaranya Bunda Susan. Ya teman-teman semua yang ada di Privatera FFLOP, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat, paripurna selalu. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Pasangan menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Teman-teman di sini bisa memiliki tabungan 10.000 dinar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin 1 bulan. Amin. Bisa haji dan menghajikan umroh dan Amin. Amin. Ya musibah sailin. sudah bersama dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kesayangan Rasulullah dan Allah ya. Pada malam hari ini kita akan belajar tema kajian kita, apa sih yang menyebabkan ya urusan-urusan kita yang ada setiap harinya itu menjadi semakin tidak mudah. Itu tadi sudah di-spill sama Bunda Susan bahwa iya, saya mute all semua dulu ya. Oke. Kadang-kadang tuh kita perlu diingatkan ya teman-teman, hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu enggak ajaib gitu. Ada sadar nggak sadar ya, kehidupan kita sehari-hari itu pasti terpapar yang namanya berita, kemudian yang namanya gibah dari orang lain, kemudian secara nggak sengaja kita meskipun lewat gitu ya Mak, sliver gitu kan, ternyata ada orang yang sedang ngomongin gitu ya, ada orang yang sedang menggosip dan lain sebagainya, atau mungkin gitu dalam keseharian kita itu bertemu dengan orang-orang yang seperti Bunda Susan bilang tadi, sering nggak nerimo gitu, sering marah gitu, tiba-tiba marah, ujuk-ujuk jengkel gitu. Kalau diingatkan, padahal maksud kita baik, ternyata orangnya nggak bisa menerima. Dan nggak apa-apa sih kalau orang lain yang marah ke kita, tapi jangan sampai kitanya yang berbuat hal demikian. Ibaratnya kita menjadi orang yang malah ikutan marah-marah gitu, gampang tersinggung gitu, mudah tidak menerima segala persoalan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan lebih mengerti, membuka wawasan baru. Kadang-kadang kita nggak ngerti jenis atau definisi dari perisai rezeki itu sendiri. Nah, ini buat teman-teman yang baru gabung, saya izin menjelaskan ulang ya. Jadi di dalam magnet rezeki itu ada jurus yang namanya perisai rezeki ya. Jurus perisai rezeki itu membahas tentang hal-hal yang mengakibatkan kita jadi nggak ajaib.
Kemudian ya yang namanya perisai rezeki ibaratnya kayak gini. Kalau Ustadz Nasrullah menjelaskan gitu dalam seminar gitu kan, bahwa setiap orang memiliki potensi rezeki yang sama, selayaknya hujan yang turun dari langit. Semua orang pasti basah, kebagian semuanya, gitu kan? Entah Bunda Khomsah ini di sebelah timur, kemudian saya yang di sebelah barat, Bunda Susan yang di tengah-tengahnya, gitu. Semuanya kalau musim hujan pasti basah semua, gitu. Nggak mungkin ada bagian di wilayah Indonesia, misalnya Pulau Jawa itu sudah diramalkan BMKG masih akan terjadi hujan itu sampai bulan Mei, nggak? Itu pasti kena hujan semuanya. Nah, seperti itulah rahmat dan kasih sayangnya Allah. Hanya kadang kita nggak paham bahwa kita memiliki potensi rezeki yang sama. Nah, seperti apa potensi rezeki kita? Saya izin share screen dulu. Apakah gambar saya sudah nampak? Ya, sudah kelihatan ya gambarnya. Tolong diketik ya, karena saya masih mute semuanya biar fokus mendengarkan penjelasan saya. Sudah kelihatan gambarnya? Bisa diketik kalau sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah penyebab urusan kita kadang menjadi tidak mudah. Saya tampilkan full. Nah, apakah gambar saya menutupi layar? Apakah gambar saya menutupi layar? Kalau menutupi layar, akan saya ubah pengaturannya. Tidak, alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau belum muncul berarti mungkin terkendala sinyalnya ya. Yang menjawab tidak berarti alhamdulillah sinyalnya lancar. Oh keren, nggak apa-apa Bunda Triasuti. Nanti insya Allah muncul. Tetap tenang. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bunda Tri. Nah, ini ya penyebab-penyebab yang menjadi urusan kita nggak mudah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kondisi keuangan ya dari diri kita tidak mengalami pertumbuhan, ya ada seorang cerita ya, saya bercerita seorang pengamal ilmu MR gitu. Dalam satu siklus pun saya sudah mengikuti Ustadz Nasrullah selama 5 tahun. Nah, beliau cerita gitu. Tapi kok iya keuangan saya kok naik turun, kemudian kadang ajaib kadang enggak gitu kan. Nah, kadang-kadang siklus dari kehidupan manusia itu seperti itu. Maka ya, sebagai seorang fungsi, misalnya ini adalah tanggung jawabnya dari seorang suami, gitu, tanggung jawab dari seorang suami untuk menahkodai sebuah keluarga tentang bagaimana kondisi finansial yang baik, gitu ya. Kondisi finansial yang baik untuk sebuah keluarga itu sebenarnya adalah tanggung jawab 100%-nya suami. Tapi istri juga memiliki peran di sana untuk mengevaluasi apa saja kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya, termasuk di kondisi keuangan atau finansial. Nah, misalnya tadi Bunda Murti ya sempat spill gitu. Saya menghitung keuangan saya bersama Pak Bos, ternyata untung 20% sampai 30% selama 17 hari gitu kan. Wah, luar biasa. Ini adalah kerjasama yang baik gitu. Nah, umpama ya teman-teman perhatikan sebelum kenal MR dan setelah kenal MR, jika dalam kondisi tahun, ya dalam kondisi tahun ya kita udah kenal MR, kemudian berusaha untuk praktek dengan catatan berusaha untuk praktek. Kalau dalam umpama 1 tahun tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada keajaiban sama sekali, nah itu yang perlu dievaluasi, bukan ilmu MR-nya, bukan Pak Nasnya, bukan yang ngajarin CTMR-nya gitu ya. Tapi yang kita perlu evaluasi adalah diri kita sendiri gitu. Tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada pertumbuhan. Nah, dia bilang sudah 5 tahun nih Bun, 5 tahun Bun, saya amanahnya masih utuh loh Bun, nggak ada ajaib-ajaibnya, gali lubang tutup lubang, ternyata dihitung-hitung amanah saya masih utuh, misalnya 100 juta gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, itu adalah ketidaktepatan yang ada di dalam diri kita. Bukan langsung kita seperti tadi ya yang dibicarakan oleh Bunda Susan di awal, mudah menyalahkan orang lain, enggak terima, kemudian nanti menyalahkan pemerintah, gara-gara pemerintah Bun nggak ngasih saya bansos, padahal tetangga saya tuh dapatnya bansos gitu kan. Nah, akibatnya kan Bun kalau dapat bansos tambah penghasilan.
Nah, mengharapnya kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi kepada manusia gitu. Nah, hal inilah yang seperti ini harus kita hindari gitu ya, teman-teman. Lalu, hal apa lagi? Nah, setan itu kerja-kerjanya adalah menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan mendorong perbuatan keji. Nah, padahal yang ditakuti itu belum tentu terjadi, overthinking. Contoh kita sering overthinking adalah umpama punya amanah, kemudian sudah membayangkan duluan, berdoanya udah nggak baik duluan. Besok saya jatuh tempo, debt kolektornya akan nagih ke rumah. Saya takut bunda, debt kolektor pasti marah-marah karena saya tidak punya uang, saya tidak pegang uang. Ya kan? Dia bayanginnya apa? Overthinking duluan, padahal kejadiannya besok belum tentu seperti itu. Boleh jadi kejadiannya adalah debt kolektornya nggak sehat, terus nggak datang, akhirnya kita dapat tempo. Ya kan, udah takut duluan. Nah, ini kerja-kerjanya setan yang mewas-wasi diri kita supaya takut miskin, kemudian berbuat hal-hal yang nggak baik, overthinking berlebihan gitu kan. Kadang-kadang kita suka ngegibah, kadang-kadang juga kita ikutan FOMO-nya orang lain gitu kan. Ada orang yang komentar apa di sosial media, kita ikutan menghujat. Misalnya sekarang lagi apa nih? Lagi rame-ramenya ada kasus artis yang tidak bersatu gitu. Artis Mbak P dengan Mas B misalnya seperti itu kan. Nah, Mbak P dan Mas B ini, ya, Mbak P itu dituduh walau alam gitu, katanya suaminya dalam tanda kutip berselingkuh gitu kan. Nah, setelah itu kita ikut-ikutan menjadi pembela salah satu pihak, entah perempuannya, entah pihak laki-lakinya. Nah, hal-hal yang demikian itu menjadi ngotot-ngototan di sosial media. Enggak, yang benar ini si P, yang salah si B. Tidak, saya timnya si B, yang salah si P. Lalu di mana posisi kita gitu kalau menjadi tim ya? Kalau menjadi tim yang berpihak, padahal kebenaran itu belum tentu belum tentu P yang benar, belum tentu B yang benar gitu. Yang paling benar siapa? Allah gitu. Nah, lantas bagaimana sikap kita? Kalau ada kejadian-kejadian demikian, nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun mengomentari, usahakan menjadi komentar jembatan gitu ya. Tidak memihak salah satu pihak manapun, dan usahakan teman-teman bisa mengedukasi gitu. Kalaupun tidak bisa mengedukasi orang-orang yang berantem itu gitu, lebih baik teman-teman tahan komentar dan diam gitu. Sementara itu orang-orang banyak yang tidak yakin janjinya Allah. Ya, dan seringkali kita mengabaikan janjinya Allah ya. Nah, kadang-kala nih gitu, ketika kita melihat suatu persoalan yang sudah dibungkus sedemikian rupa oleh Allah sebagai paradox of candy, dan di sana sebenarnya di dalamnya adalah sebuah permen manis gitu, kita nggak terima. Ya, dikritik orang nggak terima, dinasihatin orang nggak terima gitu. Kita abai dengan nasihat-nasihat Allah gitu. Nah, hingga Rasulullah pernah bilang suatu saat ya bahan candaan ya, pernah memperingatkan bahwa umat Islam suatu saat akan menjadi bahan candaan dan permainan musuh. Meskipun jumlah mereka itu banyak. Lalu sahabat bertanya, apakah kami saat itu sedikit? Rasulullah menjawab bahwa jumlah mereka banyak, tapi tidak berkualitas, hanya sekedar kuantitas belaka. Nah, bahkan saya barusan scroll ya di salah satu media sosial. Ada non muslim yang berkomentar begini ya, Islam di Indonesia jumlahnya paling banyak di seluruh dunia ya. Islam di Indonesia jumlahnya paling banyak di seluruh dunia, tapi mereka hanya mengaku sok Islam. Mereka hanya mengaku sok Islam, tapi mereka bukan Islam yang sebenarnya. Siapa yang komentar gitu kan? Non muslim. Sakit hati nggak tuh kita kalau dapat komentar yang demikian? Ya sakit hati dong sebenarnya, kok bisa gitu kan. Nah, ini gara-gara apa? Sebuah video yang menunjukkan bahwa perkembangan baik sedang terjadi di Inggris sana, tepatnya di kota London. Kota London itu gereja sekarang mengumandangkan azan. Artinya kota London semakin banyak orang yang Islam. Bayangkan gitu. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan umat Islam itu akan jadi bahan candaan, bahan olok-olok, permainan musuh. Nah, seperti saat ini yang sedang terjadi. Siapa yang sedang mempermainkan kita gitu kan? Ya,
Presiden Amerika gitu kan sampai bilang gitu, ya itulah komentarnya gitu. Dengan sekutu besarnya yang sedang merusak di Palestina. Nah, itu jadi bahan candaan. Mereka tidak punya power apa-apa. Betapa lihatlah gitu, teman-teman, lihatlah kita ini jumlahnya miliaran gitu, jumlahnya hampir triliun umat Islam, tapi jumlahnya kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk sebuah negara yang bernama Palestina. Saya tuh kalau lewat sekolah-sekolah media gitu ya, lewat video VT-VT-nya mereka ya, orang-orang Palestina itu minta bantuan, saya minta bantuan Pak Bu, sambil nangis. Hati saya teriris-iris gitu loh. Saya bisa apa? Saya sampai komen gitu. Saya bisa apa? Seandainya saya bisa ke sana atau menarik kamu semua ke sini gitu kan. Apa yang bisa saya buat? Saya hanya bisa buat ya donasi sedekah, dan itu pun saya nggak tahu sampai apa enggak gitu, karena memang nggak boleh kan gitu kan. Kadang-kadang orang-orang yang mau berdonasi untuk mereka pun ditahan, dicegah oleh musuh-musuh kita itu. Ya Allah, sampai seperti ini saya harus apa ya Allah? Saya cuma bisa doa gitu. Mirisnya kita bahwa kita ini jumlahnya banyak tapi hanya sekedar kuantitas belaka gitu. Kenapa bisa demikian? Karena terlalu banyak perisai yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri gitu. Bukan hanya saya sebagai individu, mungkin orang-orang lain gitu, semua umat Islam yang ada di seluruh dunia ini sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Seharusnya dengan jumlah yang besar kita bisa melawan kalau kita mau bersatu. Faktanya belum ada yang berani gitu. Inilah ya, termasuk saya gitu, nggak mungkin saya melawan Israel, nggak mungkin saya melawan Amerika gitu kan. Saya punya kekuatan apa ya Allah? Saya sambil bertanya-tanya seperti itu, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Nah, Islam dalam kondisi masa kini ya, fenomena saat ini di mana umat Islam itu yang mayoritas justru tidak ditakuti musuh. Bahkan ya Allah itu sudah mencabut ya rasa ketakutan mereka. Beda ketika zaman Rasul dulu, ketika disampaikan ya, ke Roma, siapa yang mau itu berdagang ke sini, mau melakukan muamalah dengan Roma saat itu, oh ini yang mau datang adalah khalifah namanya Umar bin Khattab. Wah, udah gemeter kan gitu kan. Napoleon Bonaparte gitu, udah gemeter, takut gitu kan. Nah, mendengar namanya saja orangnya belum datang udah takut duluan. Nah, beda saat sekarang misalnya ya, Presiden Donald Trump gitu kan. Siapa yang mau ngebantuin Palestina? Pak Prabowo misalnya, maaf gitu. Pak Prabowo mau bantuin gitu. Wah, ketawain doang, hahaha gitu. Belum ada seorang pun gitu. Belum ada seorang negara pun, sebuah negara atau pemimpin negara mana gitu kan, yang bisa kuat melawan gitu kekejaman dari Israel dan Amerika untuk memperjuangkan Palestina. Meskipun sudah banyak pergolakan untuk saat ini, dari Iran, Libya, Lebanon gitu kan, negara-negara di Timur Tengah pun sudah mulai melakukan upaya-upaya perlawanan. Mari kita dukung dengan doa gitu kan. Mari kita dukung dengan doa perjuangan-perjuangan mereka. Nah, akan tetapi ketika dulu zaman Rasulullah itu memiliki pejuang-pejuang Islam di masa lalu yang memiliki wibawa, ketika mereka datang dan memerintahkan, kamu masuk Islam deh, maka kamu akan selamat. Nah, maka saat itu pernah dengar kisah Kesultanan Al-Fatih ya gitu. Saat itu kita sudah mendengar namanya saja di negara Ottoman gitu, di Turki udah takut duluan, bergetar gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada takut-takutnya. Nah, apalagi wibawa, kita sudah nggak punya wibawa. Nah, saat kita nggak punya wibawa, yang disalahkan adalah agama. Padahal kesalahan sebenarnya ada pada umat Islam itu sendiri karena tidak mengamalkan ajaran yang telah disampaikan dengan benar oleh Rasulullah gitu. Lalu bagaimana memulainya? Latih prasangka dulu ya, introspeksi dulu. Nah teman-teman, tadi waktu di awal Bunda Susa sudah menyampaikan bahwa pentingnya introspeksi diri gitu. Pentingnya kita mengambil sebuah cermin. Kenapa kita kok diingatkan orang gitu ya? Mungkin saya ada salahnya, mungkin saya ada tidak tepatnya. Tapi itu harus diterima dengan lapang dada. Gitu. Ketika mungkin saya minggu kemarin ya, saya mengingatkan teman-teman privat RFFLOP ini untuk ayo hadir yuk. Saya japri satu-satu gitu kan. Dapat ya di jam segini nih 70 orang udah masuk, dan sekarang alhamdulillah saya tidak japri. Saya ingin melatih kesadaran teman-teman gitu. Ternyata yang hadir
Alhamdulillah 59 gitu ya. Serta saya dan Bunda Susannya juga gitu. Nah, tidak jadi soal buat saya. Ya, cuman ya dari rasa sayang yang ingin kami berikan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Ibaratnya ya teman-teman kan udah pesen makanan ya, tapi kok nggak mau dimakan gitu ya. Udah pesen hidangan, tapi kok dimakan sebagian. Apa nggak mau bajir gitu? Apa nggak sayang? Nah ini yang dibilang bahwa umat Islam itu nggak sadar kualitas dirinya, tapi yang mereka pedulikan hanya kuantitas. Ayo ikut yuk sana ikut gitu. Ini pelatihan berbayar ya, oke, tapi seharusnya ya, ilmunya juga didengarkan, dipahami, dihayati, maksud dan tujuannya apa gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kalau ada kesibukan di luar pamit gitu. Nah ya nggak pamit gitu kan, nggak peduli sama sekali. Ya dijapri sudah hanya centang gitu kan, tidak dibaca nanti berhari-hari. Mohon maaf ternyata saya kelewat RFFLOP. Ya sih nggak apa-apa. Yang butuh ya seharusnya kita mensegerakan diri karena itu memang kita butuh gitu kan. Ya, sebagaimana saya dan Bunda Susan ada kesibukan apa-apa gitu kan. Wah ini jamnya privat RFFLOP, ayo masuk, ayo Bunda Vita semangat. Oke Bunda Susan, insya Allah saya semangat kita. Ya, carilah value atau carilah kualitas dalam diri kita sebelum kita bisa menemukan kualitas diri dari orang lain. Kadang kita kebalik, yang kita nilai adalah orang lain dulu, tapi kita lupa untuk menilai diri kita sendiri. Gitu. Nah, umpama ketika tadi muncul tagihan, ya mohon maaf sebelumnya saya izin spill lagi, tagihan donasi untuk ruang belajar Bunda, diingatkan sama Bunda Dina gitu kan, ini ada sedekah investasi infak terbaik. Wah, munculnya adalah overthinking dan buruk sangka. Nah, uang saya nih udah 2 tahun nih saya kasihin ke privat RFFLOP nih buat Bunda Susan sama Bunda Vita. Astagfirullah. Gitu ya, saya terima, alhamdulillah gitu. Nah, ada juga komentar-komentar yang seperti itu. Uang saya habis kalau disedekahkan Bunda, nanti uang saya habis Bunda, lagi-lagi disuruh sedekah MR box. Wah, saya belum punya uang, nanti saya sedekahnya kalau saya udah punya uang aja ya Bunda. Nanti saya masuk privat RFFLOP itu nanti kalau saya sudah luber uangnya. Apakah harus seperti itu teman-teman? Tidak teman-teman. Berarti itu kita tidak menghargai dan tidak mau mengupgrade atau meningkatkan value-nya diri kita sendiri. Dengan belajar itu, kita meningkatkan kualitas diri. Termasuk dengan bersedekah, kita meningkatkan kualitas diri. Teman-teman mohon diingat. Teman-teman yang mungkin sudah 2 tahun lebih bergabung bersama kami, hampir 3 tahun berjalan ini ya. Ibaratnya kayak gini, donasi 100.000 rupiah 1 bulan. Kali berapa 1 tahun? 12. Oke, 1.200.000. Sekarang sudah berjalan 2 tahun, 2.400.000. Tapi teman-teman dapat keajaiban apa? Apakah nilai uang 2.400.000 itu setara dengan keajaiban teman-teman saat ini? Lebih besar nilai 2.400.000 atau sangat-sangat lebih kecil dengan nilai keajaiban yang teman-teman dapatkan? Tolong dicek, dihitung. Pernahkah teman-teman dapat penghasilan kurang dari 2.400.000 dalam 2 tahun? Tidak pernah dikembalikan sama sekali donasi dari teman-teman oleh Allah, bukan oleh kami ya. Pernah apa enggak? Ada apa enggak? Saya tanya nih, mohon dijawab di kolom komentar. Saya nanya nih, mohon dijawab di kolom komentar. Terutama teman-teman yang udah lama gabung ya. Donasi teman-teman 2.400.000, tolong jujur. Oke? Tolong jujur, donasi teman-teman 2.400.000 itu selama 2 tahun. Apakah tidak pernah dibalas rezeki finansial teman-teman lakukan jika teman-teman menafkahkan harta di jalannya Allah? Itu. Setan itu selalu membisikkan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban kita. Tapi Allah itu punya janji yang sangat dahsyat. Dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12 gitu. Ayat ini yang kita jadikan pegangan dan ingat selalu bahwa kehidupan kita sebenarnya adalah untuk bersenang-senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar gitu.
Maka saat itu Nabi Nuh berkata, kalau kamu mau rezeki yang banyak, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini janji Allah. Niscaya kalau kamu minta ampun, ya Allah itu akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta-harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ya, mohon maaf, ini adalah kata kiasan. Ya, di ayat yang ke-12 ini Allah berjanji kalau kita ini sungguh-sungguh mohon ampun, gitu kan, maka Allah akan memperbanyak harta. Ya, harta ini yang berupa harta benda gitu. Dan memperbanyak anak-anakmu, bukan anak-anak beneran ya. Kalau kita udah tua ya nggak mungkin punya anak lagi. Tapi anak-anak ini bisa berupa anak-anak usaha, anak-anak toko, anak-anak cabang gitu kan. Umpama kita tadinya reseller, naik menjadi agen gitu kan. Dan terusnya dan seterusnya. Serta Allah itu akan memperbanyak kebun-kebunnya kita, berarti lumbung-lumbung finansial. Ya, lumbung-lumbungnya kesehatan gitu kan. Kemudian apalagi kebun-kebunnya, kemungkinan adalah ketenangan dalam rumah tangga gitu. Asal kita sungguh-sungguh memohon ampun. Dan sungai-sungai. Nah, sungai ini sebenarnya ya teman-teman semuanya adalah janji Allah tentang passive income. Nah, baru tahu kan? Sungai-sungai ini adalah simbol dari passive income karena di sana mengalir terus uangnya. Contohnya siapa? Tuh, Ustadz Nasrullah, passive income-nya udah berapa? Ustadz Nasrullah tidur gitu kan, rekeningnya tetap celang-celing dari mana? Closingan dinarnya gitu kan. Kemudian apa lagi gitu kan, dari royalti penjualan buku-bukunya atau filmnya gitu, dan lain sebagainya. Ya boleh jadi dari sana, kita nggak tahu. Nah, meskipun Ustadz Nasrullah bilang saya nggak ambil royalti loh dari buku, walau alam gitu kan, tapi mungkin kan ada royalti dari kegiatan yang lain gitu kan, kita nggak tahu Ustadz Nasrullah melakukan hal apa saja. Kan Ustadz Nasrullah juga bilang gitu kan, uang saya jalan sendiri, menghampiri saya dengan sendirinya. Ya luar biasa itu. Tapi luar biasanya lagi, uang-uang yang masuk itu beliau buang lagi gitu sebanyak-banyaknya. Dan semakin banyak beliau buang, semakin banyak beliau dapat. Itulah gitu, yang saya amati seperti itu. Ustadz Nasrullah yang saya amati seperti itu. Beliau itu adalah orang yang dermawan, benar-benar dan sungguh-sungguh dermawan. Gitu. Dalam setiap kegiatannya kadang-kadang dengan kesederhanaannya gitu. Seharusnya apabila ada pertemuan dan lain sebagainya ya, Ustadz Nasrullah itu malah kadang-kadang yang bayarin. Gitu, kalau ada kegiatan ikrom gitu kan, habis ikrom pengajian itu bapak-bapak makan-makan, Ustadz Nasrullah yang bayarin gratis gitu. Nah inilah gitu, kita harus mengingat bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat gitu, mencontoh seperti guru kita. Contoh juga Bunda Susan itu, passive income-nya juga udah luar biasa. Meskipun kadang beliau itu yang nge-spill di grup itu sedikit gitu. Karena beliau sesungguhnya nggak suka ria gitu. Bunda Susan itu nggak suka ria. Yang beliau spill di grup itu sebenarnya hanya untuk motivasi teman-teman semuanya. Karena saya tahu persis gitu. Income-nya Bunda Susan gitu. Dari ini gitu. Nah, saya nggak cerita gitu ya. Cuma teman-teman gitu harus memiliki semangat dan kekuatan yang sama. Bahkan sampai di titik saya saat ini sebagai seorang pegawai pun masih mendapatkan gaji yang lain dari Allah. Manakala kita bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan mengingat berhati-hati gitu, hati-hati benar dengan yang namanya perisai alias dosa. Dan senantiasa kalau teman-teman ingat, oh iya yang barusan saya lakukan, saya nggak percaya dengan omongannya Bunda Susan, saya nggak percaya dengan omongannya Bunda Vita, nggak percaya dengan omongannya Bunda Dina, berarti saya sedang memasang perisai. Teliti. Kadang-kadang kita nggak sampai sini meneliti diri kita sendiri gitu. Nah, Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, akan datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan, banyak jumlahnya tapi mudah dikalahkan musuh karena lemahnya iman. Tadi seperti kondisi yang sudah saya ceritakan. Kita bisa apa sih untuk bangsa Palestina? Padahal kita banyak loh. Kita berani apa untuk melawan Israel? Padahal kita banyak loh. Bun, mereka punya bom, mereka punya ini, mereka punya itu. Nah, kita takut. Tapi lihatlah gitu, pasukan Hamas dan pasukan Fatah, pejuang kemerdekaan Palestina.
Apakah mereka banyak yang meninggal? Enggak, mereka masih bertahan dengan badan yang sehat, kuat, gitu. Dan terus melawan sampai saat ini. Kok bisa? Padahal jumlahnya sedikit. Sedangkan kita yang jumlahnya banyak, dan mereka jumlahnya tidak banyak, gitu kan. Kita yang jumlahnya banyak, kita harus mau mengakui bahwa kita masih lemah iman. Benar gak? Tanda-tanda lemahnya iman apa? Kadang-kadang scroll gitu kan, scroll aja, tapi begitu lihat videonya Palestina, nggak mau skip. Harusnya begitu terlihat video dari orang Palestina meminta bantuan, langsung doakan Al-Fatihah untukmu ya saudaraku. Kuatlah dirimu selalu, sabarlah, insya Allah kamu syahid, insya Allah saya juga menyusul syahid seperti selayaknya engkau. Udah balas gitu aja. Itu juga kita sudah termasuk berjuang. Berjuang apa? Menguatkan iman gitu. Dan ada sebuah peringatan tentang generasi yang sibuk berketurunan. Jadi mohon maaf, sekarang gitu kita melihat pernikahan yang terjadi di generasi saat ini, ya jatuh cinta kemudian menikah, memiliki keturunan, tapi yang dihasilkan adalah keturunan-keturunan yang tidak kuat, lemah, baik secara finansial maupun secara iman. Contoh, sekarang ada sebutan yang namanya generasi Z, dilahirkan oleh generasi milenial dan generasi Y gitu ya. Generasi Y itu kita gitu, generasi milenial dan generasi X gitu, yang melahirkan Gen Z. Nah, Gen Z ini banyak yang protes ketika mereka bekerja gitu. Bekerja di mana? Di perusahaan-perusahaan gitu. Banyak yang dikabarkan bahwa Gen Z ini adalah anak-anak yang mudah mengeluh gitu. Sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit ya gitu kan. Nah, inilah yang belum bisa berhasil kita lakukan dengan baik, mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Contoh ya, saya punya murid gitu kan. Punya murid di sebuah sekolahan ya, mungkin teman-teman di sini ada yang guru gitu, coba perhatikan murid-muridnya. Anak-anak lebih mendengarkan ucapan kita apa ucapan HP gitu. Ya kan? Nah, saya mirisnya itu anak-anak usia SMP gitu, udah pacar-pacaran dan lain sebagainya. Itu miris banget. Nah, banyak kata-kata yang tidak baik terlontar dari mereka. Nah, ini yang mengkondisikan bahwa kita masih lemah iman. Ya, apalagi yang laki-laki tidak diajarkan tanggung jawab, sementara perempuannya tidak diajarkan cara berbahagia. Rata-rata yang mengikuti kajian ini adalah ibu-ibu gitu. Karena apa? Perempuan banyak rasa. Nah, di luar sana perempuan yang nggak mau belajar, mereka hanya mendefinisikan bahagia sesuai dengan konsepnya mereka sendiri. Bahagia harus dengan harta, bahagia harus dengan suami tampan, bahagia dengan suami mapan gitu kan. Ketika diuji sedikit ngeluh, ketika diuji sedikit baper. Nah, seperti ini karena perempuan tidak diajarkan cara berbahagia. Nah, cara berbahagia itu sebenarnya simple. Sumbernya apa? Dari ketenangan. Nah, maka itu ayah bunda yang hadir punya anak di sini, anak laki-laki, anak perempuan, sadarkan bahwa tanggung jawab itu bukan ada di pundak gurunya 100%, tetapi tanggung jawab pendidikan anak sesungguhnya ada pada orang tuanya. Nah, anak laki-laki harus diajarkan cara bertanggung jawab, anak perempuan harus diajarkan sedari dini untuk berbahagia tanpa syarat. Bahagia itu jangan dilihat dari ada seorang laki-laki yang punya mobil atau dari laki-laki yang tampan gitu kan. Supaya apa? Menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Nah, kadang-kala seringkali standar kebahagiaan perempuan itu dipengaruhi hal-hal materialistik. Ya, seperti tren di TikTok, mereka sulit bersyukur. Baju harus bagus, harus dari merek ini. Bahkan tas gitu, membeli gengsi. Ya, sekarang lagi rame-ramenya nih, beli tas kalau artis-artis sampai miliaran rupiah, ternyata tasnya produksinya Cina. Ya, tas-tas merek dari Eropa, merek dari Amerika itu sebenarnya produksinya dari Cina. Nah, setelah sampai di Amerika, ternyata harganya dinaikkan, kena pajak, kena ini, kena itu, makanya jadi harganya miliaran. Diimpor lagi ke Indonesia, dapatnya kena gengsi, bayarnya bayar gengsi. Nah, untuk itu ya, kita harus mengajarkan anak laki-laki untuk berani mengambil tanggung jawab dan anak perempuan untuk selalu senantiasa bersyukur dan bahagia dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, lalu kenapa urusan sehari-hari kita seringkali tidak mudah? Dan kadang-kala kita tidak mau mendengarkan orang lain, nggak mau mendengarkan
nasihat, kita nggak mau terima, ya energi terima dan ngasihnya itu nggak seimbang. Yang kita dengarkan adalah diri sendiri, prasangkanya kita sendiri. Kita merasa paling benar sendiri, gitu. Dan kemudian nggak ingat bahwa janji Allah yang sudah di ayat yang ke-12 surat Nuh itu, tapi terpengaruh dengan bisikan setan. Alah, ngapain sih belajar? Alah, ngapain sih ikut magnet rezeki? Mana hasilnya? Saya nggak ajaib. Itu bisikannya setan karena nggak mau praktek ilmu MR-nya, gitu kan. Ikutan FOMO, nah, banyak tapi tidak berkualitas. Nah, kita nggak bisa memilih-milih atau memfilter mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang edukasi, mana yang bukan. Ambil semua. Akhirnya apa? Campur aduk yang namanya hal yang batil dan hal yang benar. Dan ketika terjadinya persoalan datang, Bunda Vita, saya sudah nggak sanggup memiliki anak yang seperti ini. Lebih baik anak itu mati aja. Astagfirullah, Bun. Kenapa bilangnya seperti itu? Ya, anak itu amanahnya dari Allah. Kenapa Bunda kok malah nyumpahin anak sendiri gitu kan? Itu kalau orang yang lemah imannya. Ketika terjadinya PLC, ya ambil cermin bahwa kitalah yang tidak tepat. Nah, tadi kemudian yang kelima adalah enggan sedekah. Terjebak mindset takut miskin. Kalau saya nanti sedekah di MR, ikutin pembelajaran-pembelajaran, iya apa iya uang saya dikembaliin. Nggak percaya. Padahal keajaiban terjadi buat kita yang percaya. Dan yang terakhir, apa lagi yang menjadi urusan persoalan-persoalan kita nggak mudah? Kita sering mengabaikan pendidikan. Sering kali abai sama seruan untuk belajar. Sadar nggak sadar gitu. Ya, butuh nggak butuh sebenarnya kita tuh butuh belajar. Karena kalau kita nggak belajar, mana tahu kita bisa mengupgrade diri kita, mana tahu kita bisa meningkatkan kualitas value-nya diri kita. Nah, coba teman-teman mungkin ada yang melihat saya beberapa tahun yang lalu ketika masih menjadi guru. Kalau saya nggak mau belajar, mana mungkin saya ada di titik menjadi seorang trainer gitu. Nah, inilah pentingnya belajar, meningkatkan kualitas diri kita. Jangan ketika ada orang yang nyuruh, ayo yuk Bun belajar yuk Bun, alah mumet Bunda pusing, belajar mulu saya udah tua gitu. Saya udah cukup dengan ini Bunda, toh saya dapat gaji dari pemerintah, saya begini. Oke, tapi amanah Bunda berapa gitu? Apa nggak mau amanahnya lunas gitu? Ya mau sih, tapi kan ini itu alasan mulu gitu. Nah, apa Bunda nggak mau, nggak kepingin umroh? Apa Bunda nggak kepingin punya mobil? Apa Bunda nggak kepingin punya ini itu gitu kan? Nah, coba lihat teman-teman yang sudah ikut RFFLOP bertahun-tahun, dari tidak memiliki apa sekarang sudah punya apa. Bunda Murti dulu belum punya dinar, sekarang dinarnya udah berapa gitu. Kan kayak gitu ya kan, yang dilihat seperti itu. Karena apa? Karena kita meningkatkan value-nya diri kita, brandingnya diri kita di mata Allah gitu, sehingga Allah ridho, Allah berkenan, sehingga tambahlah harta-hartanya kita. Benar nggak seperti itu teman-teman? Ya, dan mau ingat ini ya. Jadi datangnya rezeki itu bukan soal kerja keras saja, tapi kebersihan hati dari dosa. Allah sudah siapkan rezeki kita itu berlimpah, tapi sayangnya kita sering menghalanginya dengan yang namanya dosa. Jadi mulai sekarang teman-teman harus ingat dan fokus, dan selalu fokus dengan yang namanya taubat. Taubat itu harus sholat gitu. Pakai sholat taubat gitu. Banyakin istighfarnya. Istighfar yang benar ya. Kayak kemarin sudah di-spill Bunda Susan di ruang terapi sadar nafas, bahwa istighfarnya itu jangan sekedar di mulut, astagfirullah gitu kan, tapi pakai rasa. Pakai rasa dalam hati bahwa saya benar-benar mengakui saya itu astagfirullah, ya Allah saya salah, ampuni saya. Saya mengaku Engkau yang paling benar. Nah, ini istighfarnya. Dan kemudian banyakin sedekahnya, banyakin kebajikannya. Ya, contoh kebajikannya gampang kan. Teman-teman share flyer RFF LOP kalau udah muncul di grup ke status teman-teman semuanya, itu juga sudah merupakan kebajikan gitu. Sedekah apa? Sedekah kuota gitu. Gampang, sedekah itu banyak sekali bentuknya. Lalu jauhi yang namanya maksiat. Karena yang namanya ranah perisai rezeki yang pertama muncul itu pasti dari ranah rasa. Ya. Peduli keajaiban orang lain, maka Allah akan mempedulikan keajaiban kita. Lihat yang Pak Nas dan para CTMR lakukan, lalu tiru polanya. Sudah paham belum? Sudah nangkep belum? Pola apa yang harus saya tiru dari magnet rezeki ini? Nah, saya buka mic-nya dulu. Pola apa ya yang harus saya tiru dalam magnet rezeki ini?
sudah mengamati, sudah berhasil mengamati Ustadz Nasrullah atau mengamati Bunda Susan gitu, atau mengamati saya mungkin gitu. Apa yang harus saya ikutin dari Bunda Susan? Apakah sedekahnya? Apakah rasa bahagianya yang selalu dimunculkan Bunda Susan? Kayaknya Bunda Susan nggak pernah susah ya gitu. Rasanya seperti itu perasaannya kita. Padahal Bunda Susan itu ya tertimpa persoalan berkali-kali gitu. Saya juga tertimpa persoalan berkali-kali. Kalau saya lama nggak muncul di grup gitu, ada kesibukan tertentu, mungkin ada persoalan gitu. Tapi kita memunculkan rasa selalu bahagia, senyum gitu kan, tarik nafasnya, dilatih lagi supaya nggak mudah bapernya gitu kan. Nah, kadang-kadang kita belum bisa mendapatkan feel, rasa ke situ ketika terjadi ya temukan persoalan. Aduh Bunda, ini gimana? Panik gitu kan. Aduh Bunda, ini gimana? Stres. Aduh Bunda, ini gimana? Bingung. Nah, sebenarnya kalau kita amati polanya, oh iya, pertama yang harus saya lakukan ketika terjadi tumbukan persoalan itu apa? Ada yang tahu? Bukan hanya sekedar wow keren, bukan. Adakah teman-teman yang masih ingat dari pembelajarannya Bunda Susan yang saya sampaikan selama ini? Apa yang harus teman-teman lakukan ketika terjadi tumbukan persoalan? Ya pinter, Bunda Rini, selamat. Tenang dulu. Tapi bisakah itu prakteknya mudah dipraktekkan oleh teman-teman semuanya? Jawab. Mudah nggak? Ya, banyakin istighfar, betul. Terima dengan lapang dada. Ya, ketika umpama ya, tiba-tiba di jalan dijamret orang. Apa yang teman-teman lakukan? Langsung, wow keren, ada jambret. Ataukah, jambret lu. Yang mana itu? Gak gampang gitu, gak gampang teman-teman. Bunda Murti tiba-tiba tasnya diambil gitu, Bunda Murti sama orang lewat itu. Bunda Murti teriaknya apa Bunda Murti? Apalagi yang mau lo ambil? Alhamdulillah tasku diambil gitu. Gitu. Kadang-kadang nggak kayak gitu kan, kadangnya langsung jambret lu, aduh gitu, maling. Kita nggak bisa tendang teman-teman. Nah inilah yang harus kita latih seketika kalau ada sebuah persoalan atau tumbukan gitu ya teman-teman. Deteksi dulu kenapa sih. Nah LOP-nya itu harus benar. Ketika di jalan baca bismillah dulu, baca doa perlindungan dulu. Nah termasuk ikut RFF LOP itu ya sebagai benteng panjang umur, tidak berdoa minta sehat sampai kembali pulang, kan? Makanya buat teman-teman yang bekerja, entah bapak-bapak, apa ibu-ibu yang ada di sini, setiap saat ya di doa zikir pagi itu, panjangkan umur saya, lindungi saya, gitu, sehatkan saya sampai kembali pulang, supaya dilindungi sama Allah, biar terhindar dari kejadian-kejadian. Nah, di privat RFF LOP itu juga demikian. Kita udah punya proteksi dulu nih buat 1 pekan sampai hari Kamis yang akan datang. Dibaca berjamaah menggulung energi gitu kan. Membuat perisai energi supaya kita tidak mendapatkan persoalan-persoalan yang terlalu berat gitu. Banyak teman-teman yang sudah keluar dari privat RFF LOP ya, ternyata gitu, setelah keluar saya tanyain bagaimana kabarnya sekarang, alhamdulillah masih mau berhubungan, menjawab ya pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Wah ternyata tumbukan persoalannya makin gak ringan karena filter energinya dilepas gitu. Nah makanya kita mengingatkan teman-teman, ayo di sini menggulung energi bareng-bareng, menggulung merangkai energi supaya cepat aja bus gitu, dan melindungi diri kita, memiliki perisai energi bukan perisai rezeki gitu. Beda ya perisai rezeki dengan perisai energi gitu. Perisai energi yang melindungi, perisai rezeki menghalangi rezeki gitu. Paham ya polanya teman-teman semuanya? Ikuti apa yang Pak Nas buat, ikuti apa yang CTMR contohkan gitu kan. Alhamdulillah masuk tahun keempat belum pernah keluar pindah ke lain hati. Alhamdulillah luar biasa dahsyat Bunda Murti, semangat terus. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Insya Allah dengan mengikuti kajian ini kita bisa semakin memahami dan bisa mengatasi hal-hal yang tidak mudah dari diri kita. Ini Bunda Susan ada nggak ya? Iya, Bunda Susan, assalamualaikum. Tadi sudah selesai saya sampaikan
Dan nanti saatnya sekarang kita akan melakukan riyadah berjamaah untuk teman-teman yang wudhu bisa siapkan air doanya ya. Saya izin ingatkan ya, kadang-kadang masih ada yang tanya air doa itu apa, fungsinya apa. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, siapkan air dalam botol aqua ya. Ini buat teman-teman yang baru gabung, silahkan siapkan air dalam botol aqua atau botol apa dah mereknya terserah. Kalau bukan aqua monggo bebas, botol minuman pokoknya ya. Di sana air putihnya taruh di dekat laptop atau taruh di samping HP. Dan nanti saat Bunda Susan membaca, teman-teman semuanya meskipun mic-nya saya tutup, tetap harus baca sendiri-sendiri ya. Supaya apa? Energinya nanti double masuk dari suaranya Bunda Susan, kemudian dari suara teman-teman sendiri, dan dari energi ya teman-teman semuanya yang sudah masuk. Alhamdulillah 63 orang di sini sudah masuk di ruangan ini. Kita akan mendapat 63 energi gitu ya. Terus nanti fungsinya apa? Nanti Bunda Susan yang akan menjelaskan. Fungsi air doa itu banyak banget. Kemudian tata cara untuk meminumnya saya akan share ulang di grup tata cara meminum air doa tersebut. Fungsinya banyak banget ya. Saya sudah bertahun-tahun minum air doa. Alhamdulillah kalau tidak sehat lekas sembuhnya gitu. Cepat sembuhnya, nggak sampai kayak dulu gitu berminggu-minggu terus males ngapa-ngapain. Itu cepet banget gitu. Air matang Bunda, karena mau kita minum gitu ya. Jangan air mentah. Boleh air mentah kalau buat nyuci boleh, nggak apa-apa. Mau 1 ember boleh, mau 1 bak mandi juga boleh kalau bisa bawanya. Taruh di dekat kita ya, di samping kita ya. Kalau air mentah mau buat mandi nggak apa-apa, tapi kalau saran saya air matang buat minum. Nah nanti air itu akan mendapatkan wasilah dari ayasfi, doa-doa kita, kemudian bacaan al-waqiah kita dan lain sebagainya. Oke, siap ya. Silahkan diambil dulu airnya dan kita wudhu dulu. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda untuk materinya. Lebih mudah lagi kita untuk praktek ya teman-teman, biar tidak mudah terbawa emosi ya di dalam diri kita. Itu kadang cenderungnya itu muncul, naik gitu ya, menyerang gitu kan. Maka kita perlu sekali energi positif ya, yang bisa kita raih melalui belajar seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang menghitung-hitung jumlah materi atau finansial yang sudah dikeluarkan untuk belajar, saya sedih sekali. Saya kayak mau nangis gitu. Karena apa? Ya kayak rasanya gimana ya, kayak ngundat-ngundat itu gimana ya. Gimana tuh nanti Allah melihatnya kalau ada orang yang sangat perhitungan seperti itu. Padahal donasi yang dikeluarkan adalah untuk kita sendiri gitu teman-teman ya. Saya belajar, mohon izinnya teman-teman ya, saya tidak akan pamer itu enggak. Saya belajar ilmu itu dari tahun 2007. Semuanya berbayar, enggak ada yang gratis. Justru kalau gratis itu tidak bisa masuk, enggak bisa praktek teman-teman, enggak bisa LOP. Enggak bisa narik. Enggak bisa narik di kuantum kalau gratis, karena malaikat itu melihat bagaimana sih kita perjuangannya gitu kan, enggak mau ngeluarin gitu kan, enggak mau narik dari dalam gitu kan ya, maka nanti enggak mudah narik dari kuantum juga gitu kan. Dari 2007 sebelum Magnet Rezeki ada, saya sudah belajar gitu, bahkan donasinya itu dulu besar-besar sekali teman-teman ya. Di tahun 2007 itu 1.250.000 itu udah tinggi nilai segitu ya. Kalau Pak Nas kan di tahun 2014 munculnya 2015 ya, dengan harga sekitar 400 gitu ya, 800 gitu kan. Nah saat itu saya sudah berbayar itu yang mahal-mahal teman-teman ya, sampai yang 7 juta, yang 8 juta ya, saya enggak hitungan gitu. Tapi Allah pun kembalikan enggak hitungan pula gitu kan. Sampai kemudian apa yang ada di batin saya pengen apa, kayak dikabul gitu. Nah yang paling tidak mudah sebenarnya adalah menyampaikan ilmu ini di depan teman-teman. Itu yang paling tidak mudah bagi saya. Tetapi itu pun bisa gitu kan. Maka pada saat saya akan mendapatkan keajaiban ini untuk bisa menyampaikan ilmu ini di depan teman-teman dengan nyaman, tumbukannya sangat-sangat tidak mudah teman-teman. Sampai 3 kali tumbukan itu. Berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan harga diri gitu.
gitu kan. Tapi setelah itu, oh ternyata saya harus tahu ya ilmu bagaimana bisa mengendalikan diri saat ada tumbukan. Nah, perlahan-lahan saya kemudian transfer ke teman-teman cara-caranya gitu kan. Kemudian step by stepnya seperti apa. Yang paling membocorkan energi baik kita kan sebenarnya amarah, teman-teman. Tuduhan-tuduhan, amarah gitu kan. Prasangka kita gitu kan, yang tidak baik. Nah itu tadi prasangka. Saya udah berapa ya ngeluarin sekian gitu. Nah kalau saya hitung seperti itu ke Pak Nas, saya malu banget gitu. Pak Nas sudah ngasih banyak banget, melebihi dari uang yang sudah saya keluarkan. Aku seperti itu prasangkanya gitu kan. Udah ngasih ilmu melebihi dari apa yang saya keluarkan. Padahal Pak Nas setiap pelatihan saya kejar. Mau di Semarang, mau di Bandung, mau di Jogja gitu kan. Mau apa levelnya gitu kan, misalnya seminar yang biasa nih sampai jam 12 gitu, ada yang camp, ada yang apa, udah saya ikutin terus. Mau riset sampai 23 kali, mau sampai 50 kali ikut terus gitu. Sampai kemudian menjadi CTMR. Selama itu saya enggak hitungan karena malu, teman-teman, udah dikeluarin gitu kan. Kemudian dihitung-hitung, padahal itu tabungan kita sendiri yang bentuknya itu justru Allah kasih itu dengan berlipat-lipat. Tapi kalau kita menghitung-hitung, Allah pun kemudian sama menghitung-hitung pula. Dan tidak selancar itu nanti keajaibannya ke teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di sini ya, jangan kemudian menghitung-hitung apa yang sudah kita keluarkan. Justru alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kesempatan tangan ini, tubuh ini untuk bisa berbuat baik. Berbuat baik untuk memberikan makanan juga kepada diri kita. Karena kan pada waktu kita donasi untuk ilmu, kemudian ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita, gitu kan, ke dalam kuantum kita. Dan betapa meruginya kalau saya, orang-orang yang tidak mau menginfakkan gitu ya, menginfakkan hartanya, menginfakkan tenaganya, menginfakkan waktunya di jalan ilmu. Ini betapa meruginya. Saya prihatin sekali kalau ada orang-orang senangnya zona nyaman, nonton TV, dongeng gitu, sama tetangga kesana kesini. Kalau dikasih ada kultum, maunya udah sih lama banget, udah selesai aja sih. Allah, ini kok orang sombong banget gitu kan. Ya, ternyata ditelisik di kehidupannya, ya seperti itu, banyak persoalan gitu. Tapi ya Allah, itu hidayah kok enggak masuk ya gitu. Bisanya kan doa akhirnya gitu kan. Nah itu teman-teman semua. Teman-teman ada di ruangan ini bersyukur gitu. Ada hidayah untuk mau masuk ke sebuah pelatihan, nih pelatihan spiritual untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya memang ngaji, tapi kan ngajinya kan levelnya kan up. Karena ada nanti untuk bisa ada percepatan prakteknya itu gitu kan. Ini prakteknya nih, kita masuk untuk bisa membuka perisai-perisai ya di wilayah kuantum kita, bukan sekedar teori. Nah tadi teorinya sudah dari saya yang di awalan, sama ada yang di Bunda Pita ya. Kemudian digabung masuk ke wilayah bawah sadar dengan baca Al-Quran dengan cara bahagia. Bapak Ibu yang ada di sini, adakah yang saya paksa masuk di sini? Dipaksa atau bahagia Bapak Ibu ke sini? Ada di ruangan ini. Kalau dipaksa itu kuantumnya tidak mudah terketuk, tidak mudah terbuka pintunya. Tetapi kalau dengan rasa bahagia maka gerbangnya mudah membuka gitu. Ya, jadi teman-teman semua belajarlah dengan rasa bahagia. Seperti itu halnya saya. Saya kalau mau belajar rasanya senang luar biasa. Nah, kayak tanggal 24 besok ya, Mei ada undangan belajar ya sama Ustadz Ari Ginanjar gitu. Wah, saya mau muda lagi nih gitu. Saya mau jadi murid lagi nih, senang banget saya. Itu teman-teman. Karena kita akan makan gitu kan, ya. Nah, teman-teman di sini berbahagialah gitu ya. Bahkan saya kalau misalnya ngisi gitu ya, ngisi di offline, online gitu, satu pekan kan hampir 5 kali dalam satu pekannya gitu ya. Itu saya enggak pernah rasa bosan gitu. Saya senang-senang aja gitu kan. Karena apa? Saya makan gitu kan. Rohaninya kan makan gitu kan. Kadang orang lain yang melihatnya, Bunda apa enggak bosan sih baca Al-Waqiah terus, lan jenengan makan nasi terus tiap hari bosan enggak? Ya udah kayak gitu saya.
gitu kan. Ya kan akhirnya beda, ya kan. Nah, makanan ilmu ini kan kayak kita makan nasi gitu kan. Kalau udah menjadi habit gitu ya, menyenangkan sekali seperti ini. Justru kalau tidak ada kajian seperti ini, tidak ada berlatih, kayak kosong ya, aku lapar ya, aku sedih ya. Kenapa sih kayak gitu kan? Tidak ada masukan, tidak ada juga kita kegiatan yang lebih melangit lagi, lebih baik lagi gitu. Kalau udah jadi habit itu malah rasanya merana gitu ya kalau ndak ikut. Nih, jadikan habit seperti itu teman-teman. Kalau sudah sampai seperti itu rasa teman-teman semua, keajaibannya OTW berdatangan. Saya yakin kayak Bunda Trimurni, keajaibannya udah banyak. Saya yakin udah banyak ya. Walaupun yang mungkin Bunda Trimurni yang secara finansialnya belum, ndak apa-apa OTW Bunda. Karena apa tuh tadi? Dari yang ketenangan melahirkan kesehatan, kemudian keluarga, nanti mungkin urutannya ke finansial gitu kan. Kalau saya finansial oke, gitu kan. Yang paling tidak mudah adalah di keluarga. Saya merasakan itu. Tapi itu pun saya dapat. Kesehatan mudah, kesehatan. 4 tahun saya berlatih ini sembuh. Alhamdulillah. 4 tahun bagi Bapak Ibu lama banget, tapi bagi saya sebentar karena saya dengan bahagia. Belum sembuh-sembuh juga udah belajar lagi kayak gitu. Sambil kadang keluar darahnya, sambil kadang ingusan keluar darahnya. Tidak apa-apa, belajar lagi, memperbaiki diri. Saya tebus masa-masa dulu saya penuh dengan ada toksit, saya tebus dengan ada energi brilian. Belajar. Bismillah, Allah akan ampuni. Bentuk ampunan Allah bagaimana? Kemudian saya perlahan-lahan paham ilmunya, berubah demi berubah gitu kan. Kemudian mau menyampaikan, semangat menyampaikan, walau kadang kanan kiri suaranya kalau mau pakai logika menyakitkan luar biasa. Tapi saya terus jalan, udah saya anggap tidak ada tuh suaranya, udah saya maafkan orangnya gitu. Udah saya doain aja, saya muliakan dia dengan doa-doa yang terbaik. Alhamdulillah dimenangkan teman-teman. Sehat saya gitu kan. Justru bahkan yang pada menghina, pada ngomongin tidak baik, ya terkena sendiri energinya gitu kan. Dari tanaman yang ditanam itu, bukan kemudian saya membalas, bukan. Tetapi kan di depan kita ada cermin. Siapa yang melempar dengan ada keburukan, ketidakbaikan kan menjadi mantul kan ketidakbaikannya. Dari perbuatannya sendiri gitu kan. Maka kita jangan sampai seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Benar Bun, dari kecil keajaibannya datang. Nah, luar biasa Bunda Mayana ya. Dulu satu kelas ya Bunda Mayana ada di kelasnya Ustadz Andi gitu ya. Bareng dengan saya. Nah sekarang ini Bunda Mayana juga bareng dengan saya di sini ya, ada di Privat RFF LOP. Dulu di Ustadz Andi juga mengamalkannya Al-Waqiah gitu ya. Tapi metodenya beda. Kalau Ustadz Andi baca sendiri gitu kan. Terus ibu-ibunya itu kelihatannya tidak menirukan. Nah di saya harus semua action. Karena apa? Level up-nya itu energinya nanti dapat. Ya, di samping ada terapi syukur, itu adalah membooster energi yang lebih besar lagi. Di sini pun kita sudah hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih gitu ya. Nah, ini kita terus rutinkan ya, agar apa? Nanti kayak harinya dinar gitu. Dinar tadi gitu ya. Dinar yang hanya 3 bulan, 6 bulan, itu keajaibannya ada yang 30%, ada yang 100%. Seperti itu halnya teman-teman yang menggulung energi di Privat RFF LOP dan terapi syukur kayak gitu adanya. Nanti tiba-tiba 3 bulan apa 6 bulan, boom gitu. Dapat keajaiban besar. Nggak tahu dari mana itu kok jumlahnya kok tiba-tiba segitu, tiba-tiba kok saya diangkat, tiba-tiba kok saya jadi kepala sekolah, tiba-tiba kok saya dapat tingkat SGS sekian, tiba-tiba, Masya Allah. Tapi jangan dihitung-hitung gitu loh, jangan dihitung-hitung, kan ada kisahnya sudah saya sampaikan ya. Siti Aisyah pada saat menghitung-hitung gandum yang diberikan, akhirnya gandum itu habis. Tapi saat tidak menghitung-hitung ya, kuantumnya berjalan, gandum itu tidak pernah habis, satu karung itu ada terus ngetuk gitu. Maka kita jangan menghitung-hitung ya. Nanti mungkin menghitung 1 kali 2 kali, setelah itu udah riado lagi. Ini kan keren teman-teman, langitan ini teman-teman menciptakan keajaiban gitu. Sibukkan saja kita ya dengan baca Al-Waqiah, sibukkan saja dengan tahajud, sibukkan saja dengan sedekah, sibukkan saja dengan mendoakan orang lain. Jaga mulut kita, eman-eman untuk berprasangka buruk. Jaga pikiran kita, eman-eman untuk menjelekkan orang lain.
untuk mengkritik ya ataupun mengatakan tidak baik untuk orang lain. Ya teman-teman semua ya, seperti itu ya, jaga eman-eman. Ya, sayang energi kita ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Ini warning dari saya ya. Saya Bunda Murti ya. Warning ini peringatan ya, peringatan. Saya memperingati diri sendiri gitu. Alhamdulillah. Sekarang ini saya kalau misalnya ada suara apa gitu kan, ada kata-kata seperti apa, alhamdulillah itu semua keutuhan cinta gitu. Udah aku maafin saat ini juga gitu. Justru malah saya melas gitu. Aku melas banget ya sama orang itu gitu kan. Bukan melasnya sih, bukan gitu kan. Karena dia mengeluarkan ada gambar ndak baik di cerminnya. Nanti mantul tuh ndak baik ke dia gitu loh. Saya kasihannya itu gitu loh. Kasihannya. Kok saya ndak bisa ya menyampaikan ilmu ini secepat itu untuk sampai ke kuantumnya dan kemudian bisa praktek kayak gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya Allah ampuni aku yang salah. Akhirnya aku istighfarnya aku sendiri yang salah gitu kan. Padahal kalau pakai logika dia ya seperti itu gitu kan. Tapi ya udahlah, semua satu kesatuan kok gitu kan. Keutuhan cinta Allah nih untuk aku kayak gitu kan. Alhamdulillah, haru gitu isinya. Ayo teman-teman semua ya, kita untuk praktek untuk bisa mencapai makom plus 6. Ya plus 6 ini adalah tulus, cinta kasih sayang ya. Orang yang menghina itu pun kita berikan ada kasih sayang ya. Orang yang baik apalagi kita cintai, kita sayangi, kita doakan pula gitu ya. Jiwa